Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membaca sebuah berita dari NU Online, yaitu soal tambang nikel di Raja Ampat. Ketua PBNU eksploitasi SDA hanya memperkaya segelintir orang. Ya. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Muhammad Syafiq Ali menyoroti praktek eksploitasi sumber daya alam SDA yang selama ini hanya memperkaya segelintir orang. Menurutnya, pemerintah harus berpikir mengurangi ketergantungan pada eksploitasi SDA karena dampak merusak lingkungan tanpa membawa kesejahteraan nyata bagi rakyat. Sudah puluhan tahun kita mengeksploitasi sumber daya alam, lingkungan, hutan, dan bumi, tapi Indonesia enggak juga menjadi negara kaya. Kita mestinya menaruh energi lebih besar untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) kita, kata Syafiq kepada NU Online pada Selasa 10 Juni. Pernyataan ini disampaikan menyusul temuan aktivitas tambang nikel dan hilirisasi di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang diungkap Greenpeace beberapa waktu lalu. Temuan itu dinilai mengancam ekosistem di kawasan yang dijuluki surga terakhir dari timur. Syafiq menyebut praktek eksploitasi SDA bukan lagi arah yang relevan dengan perkembangan dunia saat ini. Menurutnya, negara harus mengarah pada pengembangan teknologi hasil kreativitas manusia. Ia menegaskan bahwa eksploitasi SDA hanya akan menguntungkan atau memperkaya segelintir orang. Indonesia mesti berjalan ke arah sana, bukan terus menggantungkan pada eksploitasi SDA yang sepertinya hanya memperkaya tidak lebih dari 1% penduduk Indonesia, tegas Syafiq. Ia menekankan bahwa Raja Ampat merupakan salah satu aset penting Indonesia yang tak tergantikan. Segala bentuk aktivitas yang berpotensi merusak kawasan tersebut, termasuk pertambangan, semestinya tidak diberi izin. Reaksi publik terhadap kasus ini, menurut Syafiq, menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap dampak buruk pertambangan semakin meningkat. Di sini pemerintah mesti memoratoriumnya. Tidak ada wilayah di Indonesia yang seperti Raja Ampat, Papua. Kalau ekosistem di sana rusak, tak ada yang bisa menggantikannya, ujarnya. Syafiq mengatakan skala kerusakan yang ditimbulkan oleh bisnis pertambangan serta penolakan publik atas praktek-praktek bisnis yang merusak lingkungan menjadi dasar kuat pemerintah perlu melakukan langkah moratorium di sejumlah wilayah. Sejumlah kawasan mesti direview ulang, melibatkan para ahli dan masyarakat terkait dampak di masa yang akan datang, kata Syafiq. Syafiq menyebut pertambangan memang sudah menjadi salah satu penggerak mesin industri modern, tetapi juga harus mempertimbangkan risiko bagi generasi mendatang. Raja Ampat tercatat lautannya merupakan pusat dari segitiga karang dunia dengan lebih dari 553 spesies karang, 75% dari seluruh spesies dunia, 1070 spesies ikan karang, dan 699 jenis moluska. Di darat terdapat 874 spesies tumbuhan, 9 endemik, 114 spesies herpetofauna, 5 endemik, 47 spesies mamalia, 1 endemik, dan 274 spesies burung, 6 endemik. Potensi wisata alamnya telah menjadi tujuan wisata kelas dunia. Sebelumnya, Greenpeace melaporkan bahwa aktivitas tambang nikel di Pulau Gakawi dan Manuran telah membabat
lebih dari 500 hektar hutan, memicu sedimentasi yang mengancam ekosistem terumbu karang dan kehidupan bawah laut. Dalam video yang dirilis tampak pembukaan lahan besar-besaran yang diduga sebagai lokasi tambang aktif pulau lain yang ikut terancam ialah Batang Pele dan Manyaifun. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi Papua juga menyebut bahwa 3 dari 4 izin usaha pertambangan IUP nikel di wilayah Papua berada di pulau-pulau kecil kaya keanekaragaman hayati di kawasan Raja Ampat, yakni Pulau GAG, KW, dan Manuran. Ya, bagaimana guys tanggapan Anda semua tentang berita ini ya? Silahkan tulis di kolom komentar video di bawah ini dengan bijak, dan mohon maaf kalau ada tutur kalimat ataupun kosakata saya yang salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Berita saya saudara dari platform Instagram akun NU Online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.